Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, kita coba untuk mempergunakan aplikasi eClaim untuk penagihan BPJS atau COVID yang sifatnya localhost, yang artinya tidak tersambung langsung ke internet. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah mendownload aplikasinya. Kebetulan yang di tempat saya ini sudah saya download, jadi kita langsung aja masuk ke langkah kedua, yaitu mengaktifkan sampai P-nya. Seperti ini. Oke. Setelah kita download, kita langsung aja buka ke aplikasinya langsung. Karena ini localhost, harus kita buka localhostnya. Seharusnya dia masuk ke login dulu. Dia masuk seperti ini. Kemudian kita isikan username dan passwordnya. Nah, ini adalah tampilan pertama eClaim, tampilan pertamanya yang muncul seperti ini eClaim itu. Kemudian kita langsung cari pasien yang mau kita grouper atau kita mau kita grouper. Seandainya pasiennya udah ada, kita tinggal pilih memanggil namanya atau dengan nomor MR. Contoh seperti ini. Ini betul udah ada. Nah, seperti ini. Ini. Kemudian kita pilih. Nah, ini dia udah pernah sekali berobat. Nanti seandainya belum pernah berobat, pasien baru pertama sekali, kita isikan datanya tuh. Datanya, awalnya kita isikan data-data pasiennya. Contohnya nomor MR-nya berapa? 20, contoh seperti ini. Namanya seperti Hamzah. Laki-laki. Lahirnya tahun berapa? Misalnya 1995. Tanggalnya tanggal 5 September. Oke, kita simpan. Berarti data Hamzah udah terdaftar di sini. Kemudian seandainya Hamzah berobatnya masuknya tanggal berobat ke rumah sakit, maksudnya seandainya tanggal di sini ada pilihannya. Seandainya dia berawat inap bisa, rawat jalan bisa. Seandainya Hamzah berobatnya ke sini tanggal 4 September 2020. Kita nggak pilih ini. Seperti ini. Jadi pulangnya pernah. Kita masukin nomor peserta Hamzah berapa? Pasien Hamzah berapa? Misalnya nomor peserta nomor PJS-nya masukin. 1, 2, 3, 4, 5. Ini umpama. Ini nomor SCP. Nomor SCP ini langsung biasanya pas pasien mendaftar, setiap pasien mendaftar itu akan dikasih nomor SCP. Atau surat elektabilitas pasien. Itu langsung dari PJS. Contohnya seperti ini. 301. Biasa banyak tuh, 301 sampai. Kemudian di sini pilihannya ada nanti. Pilihan dokternya siapa? Kita contohnya dokternya Dokter Abdul atau Dokter Budi. Nah, kita ambil Dokter Budi. Kemudian di sininya kita isi tarif rumah sakitnya berapa. Tarif rumah sakit dulu. Selama dia dirawat rumah sakit berapa tagihan, ini ada rinciannya. Contohnya prosedur bedanya berapa? Misalnya 250.000. Perawatannya berapa? 250.000. 250.000. Tenaga ahlinya berapa? Misalnya 50.000. Dan di sini semuanya harus diisi. Nih, harus diisi semuanya nih. Contoh harus diisi semuanya. 35.000. Nah,
Kemudian ini kita masukkan kode penyakitnya apa. Contoh kode penyakitnya dia misalnya hipertensi. Dia akan kalau kita memasuk kode ini dia kode bukan tulisan. Misalnya hipertensi ini berapa kodenya? I10. Nah, essential permanent hypertension. Nah, seperti ini. Setelah kita masukin, baru kita gruper untuk menentukan berapa tarif rumah sakit, tarif inas bijisnya atau tarif BPJS-nya. Nah, seperti ini, maaf, invalid sorry maaf. Ini pasiennya, sorry maaf. Ini kalau dia bayi harus mengisi tanggal lahir. Di Hamzani tanggal 2020 kita buat. Nah, kita ubah lagi tanggalnya supaya dia jangan terhitung bayi. 19, seperti ini. Nah, developer. Nah, simpan belum, disimpan. Kemudian kita gruper lagi. Misalnya udah lahirnya tanggal 5 September. Tadi karena kita buat dia lahirnya tanggal 5 September 2020, maka dia itu terhitung sebagai pasien bayi. Kalau pasien bayi itu harus kita isi berlahirnya di sini. Dia otomatis akan muncul berlahirnya di sini. Kalau tidak kita isi berlahirnya, dia tidak bisa keluar harga tarif inas bijisnya. Karena sekarang udah umurnya 24 tahun, dia nih yang berlahirnya otomatis dia kosong atau tidak aktif. Tapi kalau kita di sini seandainya pasiennya masih berumur sebelum 8 hari, dianya otomatis terisi. Harus kita isi. Oke, karena udah umur 2, kita simpan. Langsung kita gruper. Grupernya adalah tujuannya adalah untuk mengeluarkan hasil berapa tarif inas bijis di rumah sakit. Ini contohnya. Di tarifnya sekitar 377.100. Itu kalau dia rawat jalan. Seandainya kita pindahkan ke rawat inap. Kita tinggal pilih itu kalinya di rawat inap. Nah, rawat inap. Jadi muncul otomatis kelas berapa. Kalau kita pilih kelas 3, kemudian kita simpan lagi. Karena tadi rawat jalan 377. Nah, sekarang kita masukin ke rawat inap. Ya, di rawat inap jadi 1.948.600 kalau dia dirawat inap. Nih, dia tetap rawatnya cuma 1 hari. Coba biasanya kalau berapa lama dirawatnya tidak mempengaruhi asal kode diagnosanya tidak ditukar. Contoh ini, pulangnya hari ini, pulangnya seandainya tanggal 5, seperti ini. Kita simpan lagi. Nah, tarifnya masih 1.948.600. Itu untuk kelas 3. Tapi seandainya untuk kelas 3 ya, seandainya di pasien yang kelas 1, kita tinggal pilih ini kelas 1. Kemudian kita simpan lagi. Nah, kita gruper lagi. Kalau kelas 3 tadi sekitar 1.970.000. Nah, jadi kalau kita pilih kelas 1, dia tarif inas bijisnya berubah jadi 2.728.000. Nah, itu untuk satu penyakit pasien dengan rawat inap 1 hari dengan satu penyakit pasien dan pasiennya kelas 1. Nah, seandainya pasiennya penyakitnya ada penyakit kita tukar contohnya penyakitnya tadi hipertensif ya. Sekarang kita ada contohnya penyakitnya penyakit penyerta atau penyakit selain hipertensi ada penyakitnya contoh seperti ini anemia. Anemia itu ada kodenya adalah D638. Nah, ini dia anemia. Coba kita lihat berapa hasil grupernya sekarang.
Jadi 4.402 karena dia ada diagnosa pendukungnya. Nah, seandainya masih ada lagi diagnosa pendukung yang lain, misalnya pneumonia, kita masukkan pneumonia atau sesak napas tuh, kita tambah lagi diagnosanya. Misalnya kodenya kalau tidak salah J189. J189. Nah, pneumonia. Kita simpan lagi berapa tarifnya? Tadi 4 juta. Sekarang jadi 6.163.000. Biasanya kalau penyakitnya dia ada namanya ICD-9 atau tindakan selama dia dirawat di rumah sakit seperti transfusi. Kalau transfusi kodenya kita masukin di sini. Contohnya transfusi itu kodenya 9904. 9904. Dan dia ada misalnya di lagi ronsen. Ronsen itu kodenya adalah kode ronsen adalah 8744. 8744. Seperti ini. Nah, ronsen. Nah, berapa jadi tarif rumah sakitnya? Jadi tadi 6 juta, sekarang jadi 6 juta. Tidak terlalu mengaruh dia. Seandainya pasiennya HD atau cuci darah, kita tambah lagi tindakannya cuci darah. Cuci darah 3995. Coba kita masukin kodenya 3995. Ini 3995. Ini HD. Kita simpan lagi. Kita groper. Jadi berapa tarifnya? Jadi tetap 6.163.000 itu untuk kelas 1. Seandainya pasiennya pasien kelas 2, kita tinggal ganti ke pasien kelas 2-nya, Pak. Kita ganti, kemudian kita simpan. Kalau kelas 1 tadi 6 juta. Kalau kelas 2 tarifnya tagihan dinas BCC menjadi 5.282.000. Kalau di kelas 3, kalau kita ganti kelas 3, nah hasil grupernya jadi 4.402.200 seperti itu. Nah, setelah kita gruper, kita cetak, kita finalkan ini. Kita finalkan. Kemudian kita cetak PDF-nya. Nah, seperti ini dia nanti muncul bukan nama pasien tapi kode-kode. Seperti ini nama pesertanya, ini nomor rekam medis tadi, ini umurnya, ini lupa tahu ya, harinya berapa 900, ini tanggal lahirnya, ini kelamin, ini nomor SCP yang dapat di BPJS, ini tanggal masuk, ini tanggal keluar, ini jenisnya rawat inap, kan tadi ada rawat inap, ada rawat jalan. Kemudian cara pulangnya di sini muncul nanti ini. Atas petunjuk dokter, lossnya 2 hari karena dia masuk tanggal 4, pulang tanggal 5. Kemudian ini penyakitnya data yang kita masukin tadi. Yang utamanya adalah hipertensi, yang kedua yang diagnosa sekundernya adalah anemi, yang ketiga adalah pneumonia, dan tindakannya ada transfusi, ronsen, dan cuci darah. Jadi kalau dia penyakitnya seperti ini dijamin BPJS, untuk rumah sakit tipe A adalah 4.402.200. Bagaimana cara menagih ke BPJS-nya? Caranya adalah yang ini kita kirim dulu, kita kirim online dulu, tapi harus ada internet. Kebetulan ini tadi kan lokal, jadi kita nggak bisa ngirim karena tidak pakai internet. Tidak ngirim ke lokal. Karena apa? Karena kita tidak pakai internet dan tidak pakai web service-nya. Nah, seperti itu. Nanti untuk pada ini kita tinggal ngambil di sini aja. Pas udah kita kirim semuanya, kita ngambilnya di sini. Tanggal pulangnya dari tanggal, misal kita ngambilnya dari 9 Agustus. Pasien pulang dari 1 Agustus sampai 30 Agustus. Kita tinggal ganti ini aja lagi. 1 Agustus sampai tanggal 30
31 Agustus. Ini bisa keluar selama kita kirim online pasien tadi, yang data tadi harus kita online kirimkan ke BPJS. Tapi karena ini tidak kita kirimkan karena kita nggak nyambung ke internet, karena ini sifatnya localhost, jadi dia tidak bisa muncul berapa jumlah pasien yang kita grouper seperti itu. Nah, dia muncul seperti ini nanti, tapi karena ini tidak ada yang kirim, dia nanti muncul sini nih berapa jumlahnya. Kemudian baru kita tarik, nah baru kita ngambil lapor lapor individunya. Berapa PDF, bisa di sini tampil PDF, bisa TXT-nya berupa yang di-encrypt seperti itu. Nah, demikianlah cara kita menggruper pasien BPJS untuk penagihan ke BPJS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.